Saya izin buka dulu ya rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk agenda safety talk online ya, atau safety briefing secara online. Eh, yang mungkin sudah beberapa kali ya kita lakukan dengan tim regional. Mungkin kita akan bertemu di 3 bulan kemudian. Cepat. Itu. Nantinya kita lihat dulu dari kedua mitra ya terkait safety briefingnya dari Deko dulu, nanti dilanjut dengan LPM ya dari Persada Mandiri. Nanti untuk arahan dan juga apa yang kurang dari briefingnya akan disampaikan di terakhir. Silakan dari Mas Abdul, dari Deko Oke. untuk briefingnya. Oke, terima kasih Mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video udah masuk Mbak ya, yang Deko? Masuk, Bang. Masuk ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kedatangannya di briefing pagi hari ini. Mungkin kita akan ada evaluasi pekerjaan kita kemarin. Jadi mungkin beberapa hari atau beberapa bulan terakhir mungkin PA kita sudah agak mulai sepi, jadi tidak banyak. Jadi mungkin kita akan apa istilahnya kawan-kawan juga ada extra effort mungkin yang ditambah. Jadi mungkin untuk mencari pelanggan tambahan, kemudian untuk sebar brosur mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk mendapatkan potensi-potensi pelanggan baru. Kemudian ingatkan lagi untuk masalah SOP pekerjaan. Ini yang paling utama itu terkait K3, helm, body harness untuk safety, kemudian test pen itu tetap diperhatikan tiap hari, jangan ada yang lupa dibawa. Jadi pada saat manjat itu digunakan setiap hari, diperhatikan lingkungan kerja kita, terutama yang kita panjat itu tiang listrik. Jadi hati-hati, perhatikan juga kabel-kabel listrik yang ada di apa namanya di tiang listrik itu. Terutama apa namanya kadang-kadang ada lampu-lampu jalan. Nah itu kadang-kadang lampu jalan itu sambungannya tidak diisolasi, jadi itu juga diperhatikan. Yang pertama, kedua, kondisi cuaca juga ini masih musim penghujan, jadi juga diperhatikan. Kalau tidak memungkinkan, Kenapa ada, Bang? Oh, yang ada di hold dulu pekerjaannya sampai hujannya reda. Dan kalau memang masih tidak memungkinkan, ditunda untuk hari esoknya. Jadi nggak usah dipaksakan, kalau tidak memungkinkan nggak usah dipaksakan nanti daripada terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ya, karena kalau udah hari musim hujan ini dan lingkungan jadi basah, rawan kalau kita manjatkan listrik tuh rawan bisa tersengat listrik terkena aliran air gitu. Kemudian yang ketiga, dipastikan pada saat posisi kita memanjat, kondisi tangga, kondisi peletakan tangga, tanah juga kondisinya juga diperhatikan. Kawannya satu lagi, tolong dipegang juga tangganya. Oke, kawan-kawan. Kemudian kualitas pekerjaan juga diperhatikan, kerapian kabel, kemudian pemasangan di dalam rumah pelanggan juga diperhatikan untuk kerapiannya. Kemudian yang berikutnya, untuk penggunaan MyAccount Plus itu jangan lupa disosialisasikan ke usernya atau ke pelanggannya bahwasanya itu untuk laporan pengaduan itu sudah bisa tuh menggunakan aplikasi MyAccount Plus. Jadi itu lebih cepat gitu. Lebih cepat. Jadi kalau misalkan selama ini kita menggunakan WA, nah sekarang kita udah perlu aplikasi. Jadi prosesnya lebih cepat dan ini sudah terbukti bagi pelanggan yang melapor gangguan itu langsung ditindaklanjuti gitu. Oke, kawan-kawan, ini tuh yang bisa disampaikan. Tetap diperhatikan terkait masalah ketiga yang sudah disampaikan tadi. Sebelum kita ke lapangan, marilah kita berdoa menurut agama dan yang kita masing-masing. Semoga pekerjaan kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan dari segala sesuatunya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Waalaikumsalam oke Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya, baik. Terima kasih dari tim Deko. Selanjutnya dari tim LPM atau MCP nih? LPM, Mbak, LPM. Ya, silakan. Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, ini kegiatan kita pagi ini briefing pagi seperti biasanya untuk eh, melakukan pengecekan setiap paginya keselamatan ketiga kita ya, berupa tes pen, sarung tangan, body harness dan foto safety dan helm safety-nya. Selalu diperhatikan setiap pemanjangan tiang listrik menggunakan tes pen ya rekan-rekan, dan selalu jaga kerapian kabel di atas tiang. Jauhi hal-hal yang beresiko mengakibatkan kecelakaan kerja. Untuk rekan-rekan jangan ada yang misalnya kalau ada banjir atau ada kabel-kabel listrik itu jangan dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang beresiko tinggi kepada kita semua. Jadi menurut sebelum bekerja marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Oke, baik. Terima kasih dari LPM. Sudah semua berarti untuk tim pagi ini ya, yang Satu briefing lagi Mbak, ada MCP yang baru join tadi Mbak. Sorry. dari MCP sudah ready belum? Sudah. Bang Heru sudah ready kan? Iya, Bang. Ya, silakan dimulai ya Mas Heru, langsung saja. Iya, Kak. Baik, Kak. Kevin. Abang hati-hati udah jumpa. Semangat pagi. Pagi. Biasa kita melakukan aktivitas briefing pagi, yang mana selalu kita ingatkan itu masalah ketiga yang sangat menentukan. Apalagi pada saat di atas tiang, test pen selalu dibawa, kita sudah dibagi satu orang satu test pen. Jadi ketika progres di atas tiang, tolong perhatikan kabel yang terbuka, kabel sambungan lampu, tolong tes pen dulu tiangnya atau kabelnya. Kita melakukan program terus lem, tolong jangan dilepas, pakai terus mengatur nanti ada kabel yang nampak di atas ke guna lem kan. APD juga jangan sampai ada dilepas pada saat proses di lapangan. Apalagi cuaca kadang hujan, tiba-tiba hujan, yang kadang agak bawa arus. Kalau ada kabel terbuka kena hujan kan, jadi tolong diperhatikan ketiganya. Terus instalasinya tolong dilakukan sespek mungkin, apalagi kita udah ada evidence video sekarang itu gunanya untuk mengecek hasil instalasi kawan-kawan di lapangan. Dan sampai ada kita yang menggunakan yang produk lain dan instalasi di dalam rumah yang serapi mungkin, tidak sampai ada kabel yang diarahkan. Untuk pelanggan yang gangguan, tolong diarahkan ke Maekon. Kalau di PA nggak respon, itu aja sih. Ada yang pertanyaan tadi? Ya, ada. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, maka kita berdoa untuk agama dan yang kita mengerti. Doa mulai. Doa selesai. Doa jalan.
Oke, baik. Terima kasih dari MCP ya untuk safety briefingnya. Sebelum lanjut ke arahan, mungkin bisa diinfokan dulu untuk tim Deko ini wilayah mana ya untuk progresnya. Kita di Pekanbaru, Mbak. Kan baru untuk tim LPM, Mas Iksan, untuk area mana? Pekanbaru, Bu. Pekanbaru banyak, Bu. Pasir Pengarayan, Pangkalan Kerinci, Perawang ada tim kita, Bu. Oke. Kalau MCP dari untuk wilayah mana? Kalau kita masih di Pekanbaru aja, Kak. Kan baru. Oke. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Izin ya untuk mereview terlebih dahulu perihal safety briefingnya. Jadi rekan-rekan semuanya, kami harapkan di awal 2024 ini kami sampaikan untuk target K3 ini sebenarnya hanya satu, zero accident dan zero penyakit akibat kerja. Jadi mudah-mudahan di 2024 ini tercapai semua, tidak ada kecelakaan kerja yang merugikan dari segi material maupun non-material. Untuk di aplikasi juga sudah didukung ya untuk pengecekan K3 ini. Jadi diharapkan rekan-rekan untuk mendokumentasikan K3 awal dan K3 akhir ini dengan sebenar-benarnya. Jadi memfotokan timnya dengan berpakaian APD yang lengkap. Lalu perihal briefing, kami harapkan juga setiap pagi dikumpulkan tim sebelum ke lokasi pekerjaannya masing-masing. Jadi semua seperti hari ini berpakaian lengkap, diberikan arahan terkait K3. Terus setiap harinya di awal pagi. Seperti itu. Jadi memang arahan K3 ini terus berulang dan kita lakukan pengecekan secara berkala terkait tools dan APD. Mungkin ada yang sudah tidak layak atau sudah rusak. Nah, itu disampaikan saat briefing pagi sebelum mungkin tim berpencar ya ke lokasinya masing-masing. Lalu untuk briefing tadi sudah cukup baik. Banyak yang menyampaikan perihal bahaya-bahaya pekerjaan di lokasi pekerjaan kita. Lalu juga persiapan tools, salah satunya tools K3 adalah test pen untuk pengecek tegangan dan untuk kehati-hatian mengenai bahaya dari saat ini kan mulai memasuki musim penghujan. Disampaikan juga dari manajemen ya terkait poin-poin K3 yang akan saya sampaikan untuk tim di lapangan. Tadi terkait target K3 yakni zero accident, lalu juga penggunaan APD dan aplikasi untuk K3 apa ya, apabila memang belum ada yang belum standar ya untuk K3 awal dan K3 akhirnya mungkin bisa diperbaiki. Lalu terkait musim hujan, tim mungkin bisa dilengkapi dengan jas hujan karena memang kita akan berhenti ketika hujan turun hujan ya, ketika progress outdoor. Tapi rata-rata setelah disurvei atau ditanyakan, banyak ini yang kehujanan sebenarnya bukan saat progres, tapi saat perjalanan mungkin mau menuju ke lokasi atau pulang dari lokasi user, seperti itu. Jadi mohon untuk dilengkapi juga jas hujan untuk tim masing-masing. Lalu mungkin bawa juga spare kantong plastik yang cukup besar karena dari alat sendiri kan itu ada spacer, ada OPM itu kan tidak boleh mungkin terkena air ya. Mungkin dari segi cover-nya itu sebenarnya sudah anti air, tapi alangkah baiknya kita mungkin double ekstra ya untuk melindungi peralatan kita agar tidak mudah rusak. Mungkin itu aja poin-poin yang mau saya sampaikan kepada tim di lapangan. Mungkin ini hanya sebagian, nanti dari
tim yang lain mungkin bisa diteruskan untuk informasinya. Dan semakin banyak tarikan fiber optik yang kita tarik di jalur kabel kita, maka akan semakin tinggi pula resiko kecelakaan. Tidak hanya kecelakaan kerja untuk pekerja itu sendiri, tapi kecelakaan dari masyarakat umum. Jadi mohon untuk kiranya bisa melakukan penarikan sesuai dengan standar, jangan terlalu rendah maupun jangan terlalu tinggi dan mendekati tegangan rendah dan tegangan menengah milik PLN. Karena semua pasti kecelakaan bermula dari penarikan ya, atau pekerjaan yang ada di outdoor. Seperti itu. Jadi apabila kita rapi melakukan penarikan sesuai dengan standar yang ada, insya Allah kabel itu tidak mengandung dan tidak tersambar oleh pengendara lalu lintas di jalan raya. Karena itu cukup banyak laporan yang masuk ke kita untuk kecelakaan lalu lintas ini akibat kabel fiber optik yang mengandung. Dan cukup merugikan dari masyarakat ini, ada yang sampai masuk rumah sakit. Jadi kami harapkan perhatiannya untuk disampaikan juga dari tim leadernya ya, Mas Heru, Mas Abdul, dan Mas Ihsan untuk diteruskan kepada timnya perihal penarikan kabel fiber optik ini agar jangan sampai terlalu rendah seperti itu. Itu saja mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diteruskan untuk keseluruhan tim yang ada di KP Riau. Dari Mas Arbi mungkin ada tambahan lainnya, dari saya cukup. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Mungkin itu aja teman-teman dari penyampaian Mbak Rizka tadi udah banyak banget ya. Intinya ada dua kejadian yang harus kita hindari, kecelakaan pas bekerja dan kecelakaan karena kegiatan kerja kita. Artinya eh, dua penyebab karena eh, pas APD kita nggak sesuai kan, SOP kita nggak sesuai juga. Kita hindari itu dan mohon juga di Pekanbaru lagi musimnya nggak menentu ya. Kadang hujan, kadang tiba-tiba panas banget. Eh, Mungkin teman-teman dijaga kesehatannya. Kalau misalnya kurang enak badan, nggak usah dipaksain. Bilang aja ke leadernya untuk istirahat. Mungkin cukup itu aja Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Arbi. Dengan semuanya, em, kita bisa, mungkin kita tidak bisa mencegah takdir ya, kecelakaan, kematian dari para pekerja, tapi kita bisa mengusahakan keselamatan ini dari perencanaan kita di awal pekerjaan. Jadi mohon kiranya untuk seluruh pekerja eh, bisa memahami pentingnya K3 ini. Karena lagi-lagi ini bukan hanya demi kepentingan perusahaan saja, memang karena kami aware terhadap rekan-rekan di lapangan. Karena kecelakaan kerja terus meningkat, memang ya resiko. Karena pekerjaan itu terus meningkat juga. Jadi berbanding lurus atau sebanding lah dengan kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, dari itu mohon kiranya bantuannya terhadap teman-teman di lapangan untuk dilakukan pengawasan terkait K3 ini. Terima kasih sekali lagi rekan semuanya, 2023 kemarin sudah membantu kami dalam pelaksanaan K3 di lapangan. Mudah-mudahan 2024 lebih baik, kita belajar dan mencoba lah menata kembali budaya K3 ini untuk rekan-rekan di lapangan. Untuk koordinasinya juga selalu dengan tim regional apabila memang ada kesulitan selama di lapangan. Itu saja, saya izin tutup untuk kegiatan briefing pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan